Joao Felix, baru-baru ini menandatangani kontrak bersama AC Milan, dengan status pinjaman dari Chelsea. Sejak bergabung dengan Rossoneri, Felix langsung tampil impresif, dan memberikan kontribusi positif di sektor serang. Penampilan apiknya tersebut, berhasil meyakinkan manajemen klub untuk mempertimbangkan mengontraknya secara permanen. Namun, untuk merealisasikan transfer permanen tersebut pada bursa transfer musim panas nanti, AC Milan kemungkinan harus mengeluarkan dana yang cukup besar. Bahkan, transfer itu bisa mempengaruhi kebijakan transfer klub, termasuk kemungkinan penjualan Rafael Leao. Dilaporkan oleh Sport, beberapa klub besar mulai menunjukkan minat terhadap Leao, di tengah kabar ia akan dijual. Klub-klub dari Arab Saudi, disebut tertarik untuk merekrut pemain asal Portugal ini. Sementara klub besar asal Spanyol, Barcelona, juga dilaporkan masuk dalam persaingan untuk mendapatkan Leao. Barcelona akhirnya berhasil keluar dari krisis finansial, yang disebabkan oleh masalah gaji pemain. Kondisi ini, membuka peluang bagi Barcelona untuk melakukan transfer besar pada musim panas mendatang. Salah satu posisi yang dikabarkan akan menjadi fokus perbaikan, adalah lini serang. Dan nama Alexander Isak, yang menjadi incaran utama mereka. Namun untuk merekrut Isak, Barcelona harus mengambil langkah besar, yaitu mempertimbangkan untuk melepas penyerang utama mereka saat ini, Robert Lewandowski. Kontrak Lewandowski sendiri, memang akan berakhir pada 30 Juni 2025, tetapi ia telah sepakat untuk mengaktifkan opsi perpanjangan 1 tahun. Dengan keberadaan Lewandowski, kesempatan bagi Isak untuk bergabung ke Barcelona akan semakin sulit, karena Isak pasti tidak ingin menjadi pemain cadangan di belakang Lewandowski. Dalam situasi ini, Barcelona harus memilih antara mempertahankan Lewandowski atau merekrut Alexander Isak. Marcus Rashford, termasuk dalam daftar pemain yang akan dilepas oleh klub, setelah hubungan kerjanya dengan Ruben Amorim memburuk. Manajer yang bergabung dengan Old Trafford pada Januari lalu, menjadikan kepergian Rashford sebagai salah satu prioritas utama. Barcelona sempat tertarik untuk merekrut pemain asal Inggris tersebut, namun klub Spanyol itu tidak mengambil langkah konkret dalam proses negosiasi. Yang akhirnya, memberi peluang bagi Aston Villa untuk merekrut Rashford pada hari terakhir bursa transfer. Berdasarkan laporan dari The Sun, Rashford masih memiliki harapan besar untuk bermain di La Liga bersama Barcelona. Dia percaya bahwa kesempatan untuk bergabung dengan klub Katalan tersebut akan terbuka kembali jika dia dapat kembali menunjukkan ketajamannya di depan gawang saat bermain untuk Villa. Baru-baru ini Daily Mail melaporkan bahwa Amad Diallo diperkirakan akan absen sepanjang sisa musim ini, setelah mengalami cedera pergelangan kaki yang cukup serius saat mengikuti sesi latihan bersama Manchester United akhir pekan ini. Meskipun klub belum mengonfirmasi rincian lengkap tentang tingkat keparahan cedera tersebut, laporan awal menyebutkan bahwa pemain sayap asal Pantai Gading ini kemungkinan besar akan membutuhkan waktu pemulihan yang cukup lama. Hal ini, tentu saja menjadi pukulan besar bagi Manchester United, yang tengah bersiap menghadapi pertandingan penting di sisa musim ini, baik di kompetisi domestik maupun Eropa. Meski pemain berusia 22 tahun itu tidak mengonfirmasi bahwa musimnya telah berakhir, namun ia mengatakan bahwa dirinya akan berada dalam waktu yang lama di pinggir lapangan. Paris Saint-Germain sempat terancam tersingkir lebih awal dari kompetisi UCL tahun ini. Namun mereka berhasil bangkit, dengan mengalahkan Manchester City di kandang, dan kemudian mengalahkan Stuttgart di pertandingan terakhir fase grup. Dengan finish di peringkat ke-15 klasemen akhir, PSG berhasil melaju ke babak playoff. Dengan keunggulan 3-0 atas Brest di leg pertama babak playoff, PSG tampaknya siap melanjutkan perjalanan mereka ke babak berikutnya, menjelang leg kedua pada Rabu mendatang. Performa impresif di Ligue 1, di mana mereka menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan, tampaknya juga mulai terlihat di kompetisi Eropa. Hal ini, membuat pelatih AS Monaco, Adi Hutter, yakin bahwa PSG memiliki potensi untuk melangkah jauh di Liga Champions. Saat ini, mereka adalah salah satu tim terbaik di Eropa, benar-benar salah satu yang terbaik. Mereka akan memenangkan Liga Champions, kata Hutter. Pada bursa transfer musim panas 2024, Como berhasil merekrut Nico Paz dari Real Madrid. Ia pun langsung menunjukkan kualitasnya, dan tak butuh waktu lama untuk masuk ke tim utama Como. Paz tampil mengesankan, dengan mencetak beberapa gol dan assist, yang kemudian menarik perhatian klub-klub besar Eropa. Dua klub yang paling sering dikaitkan dengan Paz, adalah Inter Milan dan Real Madrid. Di antara keduanya, Inter Milan tampaknya menjadi yang paling serius untuk mendapatkan tanda tangan sang pemain. Menurut laporan Tutto Mercato, Inter Milan berencana menggunakan strategi licik, untuk membajak Paz dari Como. Mereka berencana membujuk Real Madrid, untuk mengaktifkan klausul buyback dalam kontrak Paz. Jika berhasil, Inter Milan akan melakukan negosiasi dengan Real Madrid untuk mendapatkan jasa Paz. Dengan pertimbangan, bahwa bernegosiasi dengan Madrid lebih mudah, dibandingkan dengan Como. AC Milan berhasil meraih 3 poin penuh, saat menjamu Hellas Verona pada pekan ke-25 Liga Italia.
Dalam pertandingan ini, Rossoneri menang tipis dengan skor 1-0, berkat gol penentu yang dicetak oleh Gimenez pada menit ke-75, yang memastikan Milan memperoleh kemenangan di depan pendukungnya. Hasil ini juga membuat striker asal Meksiko tersebut mencatatkan pencapaian spesial di Liga Italia. Berdasarkan data dari Opta Paolo, Gimenez menjadi pemain ketiga dalam sejarah Milan, yang selalu mencetak gol dalam 2 pertandingan pertamanya di era Serie A, dengan 3 poin per kemenangan. Ia juga menyamai prestasi legenda AC Milan, Andriy Shevchenko, dan winger asal Amerika Serikat, Christian Pulisic. Sebelumnya, Gimenez juga berhasil mencetak gol dalam kemenangan Milan atas Empoli pada pekan ke-24. Dengan kontribusinya yang konsisten, lini serang Rossoneri semakin tajam. Man City tampil dominan saat mengalahkan Newcastle 4-0 di Etihad Stadium. Dalam pertandingan ini, tuan rumah sudah unggul 3 gol di babak pertama, berkat hat-trick dari Omar Marmoush, dan menambah 1 gol lagi di penghujung laga, lewat James McAtee. Penampilan impresif City tersebut, mengingatkan Guardiola pada masa-masa terbaik timnya. Cara kami bermain, membuat kami ingat siapa diri kami yang sebenarnya. Dan bagaimana kami belum mencapai level itu musim ini. Kami selalu berusaha, tapi terkadang tak mampu melakukannya, ujar Guardiola. Saya sangat puas dengan kecepatan dan intensitas yang kami tampilkan di depan. Nico Gonzalez dan Abdulkadir Husanov bermain luar biasa. Kami perlu memenangkan pertandingan seperti ini, untuk lolos ke Liga Champions. Kami harus terus menunjukkan performa seperti ini, agar para pendukung kami bisa pulang dengan bahagia, tambahnya. Manchester City baru saja meraih kemenangan besar atas Newcastle di Etihad Stadium, yang membawa mereka naik ke posisi 4 besar Premier League. Kemenangan ini menjadi balasan sempurna, setelah kekalahan dari Real Madrid di leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Meski begitu, kemenangan ini meninggalkan kekhawatiran, karena Erling Haaland mengalami cedera. Striker utama Manchester City itu, terlihat mengalami masalah pada lututnya saat melawan Newcastle, dan harus digantikan pada menit-menit akhir, setelah menunjukkan rasa sakit. Guardiola berharap, cedera tersebut tidak terlalu serius. Tetapi kondisi Haaland masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut. Saat dia terjatuh, semua orang panik. Namun dia bangkit dan berjalan seperti biasa, bahkan tersenyum, ujar Guardiola. Pemain Aston Villa, Ian Maatsen, kembali menjadi pusat perhatian, setelah menerima tawaran resmi dari timnas Suriname, untuk bergabung dengan proyek naturalisasi mereka. Namun, di tengah spekulasi mengenai masa depannya, Jairo Ridewald justru menyarankan Maatsen untuk memilih timnas Indonesia. Jairo memberikan beberapa alasan, mengapa Maatsen sebaiknya membela timnas Indonesia. Dia menyebutkan, bahwa saat ini timnas Indonesia sedang mengembangkan proyek besar, dengan pelatih berkualitas dan strategi jangka panjang, yang bisa memberi Indonesia peluang lebih besar untuk bersaing di level internasional. Selain itu, Indonesia juga memiliki target besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dan jika Garuda berhasil mencapai turnamen tersebut, Maatsen berkesempatan tampil di ajang sepak bola terbesar di dunia. Dengan alasan tersebut, Jairo yakin, Maatsen akan memiliki masa depan yang lebih cerah, jika memilih timnas Indonesia daripada Suriname. Manchester United dilaporkan mengalami kesulitan di bursa transfer dalam beberapa tahun terakhir. Sehingga, saat ini mereka mulai mengeksplorasi pasar La Liga. Salah satu posisi yang ingin mereka perkuat pada musim panas mendatang, adalah striker. Mengingat penampilan Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee, yang kurang memuaskan musim ini. Klub Premier League tersebut, berencana mendatangkan striker dari Spanyol ke Old Trafford. Dan kabarnya, pemain yang dimaksud adalah Julian Alvarez. Menurut laporan dari Diario AS, Red Devils siap membayar 150 juta euro untuk merekrut bintang Argentina tersebut, yang sebelumnya bergabung dengan rival sekota mereka, Manchester City, hingga musim panas lalu. Sementara itu, TIC Sports menyebutkan, bahwa hingga saat ini belum ada tawaran resmi dari United kepada Atletico Madrid. Trent Alexander-Arnold terus dikaitkan dengan kemungkinan pindah dari Liverpool, terutama karena kontraknya yang akan berakhir pada musim panas ini. Real Madrid dianggap sebagai salah satu kandidat utama untuk merekrut bek kanan timnas Inggris tersebut dengan status bebas transfer. Dan kini, dia mendapatkan dukungan untuk melanjutkan karirnya di Bernabeu. Mantan pelatih Liverpool, Rafa Benitez, percaya bahwa Alexander-Arnold akan berkembang di Real Madrid jika bergabung dengan klub tersebut. Menurutnya, gaya permainan menyerang yang diterapkan oleh Carlo Ancelotti akan sangat sesuai dengan karakteristik permainan bek kanan Liverpool itu. Namun, dia juga menambahkan bahwa jika Alexander-Arnold memilih untuk tetap di Liverpool, tim tetap akan mendapatkan kontribusi yang sangat berharga darinya. Antoine Griezmann diperkirakan akan meninggalkan Atletico Madrid di akhir musim ini untuk kedua kalinya dalam karirnya.
dan kali ini, ia akan meninggalkan Atletico secara permanen. Los Angeles FC dilaporkan sangat tertarik mewujudkan impian Griezmann untuk bermain di Amerika. Dalam beberapa bulan mendatang, pemain asal Prancis ini akan memutuskan, apakah akan pindah sekarang, atau menyelesaikan kontraknya dengan Atletico. Jika Griezmann pergi, Atletico Madrid akan membutuhkan striker baru untuk menjadi pesaing Julian Alvarez. Menurut laporan media Inggris, Football London, salah satu pilihan utama yang menjadi incaran Los Rojiblancos adalah Nicolas Jackson. Nicolas Jackson sendiri memang merupakan target lama pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone. Setelah bursa transfer Januari yang relatif tenang, Barcelona telah merencanakan untuk memperkuat tim pada musim panas mendatang. Fokus utama klub adalah mendatangkan penyerang baru, dengan beberapa nama seperti Alexander Isak dan Rafael Leao, masuk dalam daftar target. Selain itu, posisi bek kanan juga menjadi perhatian, terutama untuk menambah opsi di lini belakang, yang saat ini dihuni oleh Jules Koundé. Meskipun Barcelona sudah dapat beroperasi di bawah aturan 1:1 sejak 3 Januari, mereka masih harus meningkatkan pendapatan, atau mengurangi beban gaji untuk bisa mendatangkan pemain baru pada bursa transfer musim panas. Penjualan pemain menjadi salah satu strategi utama, dengan Ansu Fati disebut sebagai salah satu yang bisa dijual, karena gajinya yang cukup tinggi. Striker Bayern Munich, Harry Kane, mendapatkan kritik keras dari media Jerman, setelah penampilannya yang mengecewakan, dalam pertandingan yang berakhir imbang melawan Bayer Leverkusen. Meskipun Kane merupakan salah satu pemain terbaik yang dimiliki Bayern, performanya kali ini tidak memenuhi harapan banyak pihak. Media Jerman, khususnya Bild, sangat menyoroti penampilan sang penyerang dalam pertandingan tersebut. Mereka memberikan rating 5 untuk Kane, dalam analisis pasca pertandingan mereka. Sebuah penilaian yang dianggap rendah bagi seorang pemain, dengan reputasi besar seperti dirinya. Kritik tersebut menunjukkan, bahwa harapan terhadap Kane sangat tinggi. Dan penampilannya yang kurang memuaskan, membuatnya menjadi sorotan, meski baru bergabung dengan Bayern Munich pada musim lalu. Pada laga kemarin, Arsenal berhasil meraih kemenangan atas Leicester City, dan membuat jarak poin mereka dengan pemuncak klasemen, Liverpool, kian menipis. Setelah kemenangan atas Leicester tersebut, Arteta menyampaikan pesan yang jelas kepada para pesaingnya dalam perebutan gelar, dan menegaskan, bahwa Arsenal akan berjuang hingga akhir, apapun yang terjadi. Sebelumnya, The Gunners hampir saja mengakhiri puasa gelar liga mereka dalam 2 musim terakhir, namun gagal pada kedua kesempatan tersebut. Dan finish sebagai runner-up, di belakang juara bertahan Manchester City. Kami sangat menginginkannya. Terlepas dari apa yang terjadi atau tantangan yang akan datang, kami akan terus berusaha. Tim sangat bersemangat, kami telah bekerja keras selama 7 atau 8 bulan untuk mencapai ini. Kami tidak akan berhenti, mari kita lihat sejauh mana kami bisa pergi. Chelsea telah lama tertarik pada Jules Koundé, bahkan sebelum ia bergabung dengan Barcelona. Musim lalu, The Blues sempat mempertimbangkan untuk merekrutnya, tetapi akhirnya gagal. Kini, mereka kembali menunjukkan minat serius, dengan menyiapkan tawaran besar, sebesar 100 juta euro. Namun, langkah ini diperkirakan akan sulit terwujud, karena Barcelona tidak memiliki kebutuhan finansial untuk menjual Koundé. Saat ini, Barcelona beroperasi di bawah aturan 1:1 La Liga. Yang berarti, mereka tidak perlu menjual pemain hanya untuk alasan keuangan. Sebaliknya, klub asal Katalan itu fokus untuk memperpanjang kontrak pemain kunci mereka. Liverpool harus bekerja keras untuk mengalahkan Wolverhampton dalam pertandingan pekan ke-25 Liga Inggris. Pertandingan ini berlangsung dengan penuh tantangan, di mana Wolverhampton terus berusaha membalas meskipun sempat tertinggal. Luis Diaz dan Salah mencetak gol untuk Liverpool, sementara Matheus Cunha mencetak gol bagi Wolverhampton. Kemenangan ini membuat Liverpool mengumpulkan 60 poin dari 25 pertandingan, dan semakin kokoh di puncak klasemen sementara Premier League. Di sisi lain, Wolverhampton berada di posisi ke-17, dengan hanya meraih 19 poin. Tottenham menjamu Manchester United di Tottenham Hotspur Stadium, pada pertandingan pekan ke-25 Premier League. Sejak awal, pertandingan diprediksi akan berjalan ketat, antara dua tim yang tengah menghadapi masalah. Kemenangan Tottenham ditentukan oleh gol tunggal James Maddison pada menit ke-13. Manchester United memiliki beberapa peluang, namun gagal mencetak gol penyama. Hasil ini, membuat Tottenham naik ke peringkat 12 klasemen Liga Inggris. Sementara MU, tertahan di posisi ke-15. Juventus menghadapi Inter di Allianz Stadium, dalam pertandingan pekan ke-25 Liga Italia. Inter datang dengan ambisi meraih kemenangan, untuk merebut puncak klasemen. Sementara Juventus, juga membutuhkan 3 poin untuk mempertahankan posisi di 4 besar. Pertandingan sempat berakhir imbang tanpa gol di babak pertama, dengan kedua tim bermain hati-hati. Gol penentu kemenangan Juventus tercipta di babak kedua, lewat aksi Francisco Conceição pada menit ke-74.
Hasil ini memastikan Juventus tetap berada di peringkat keempat dengan 46 poin. Sementara Inter tetap di posisi kedua dengan 54 poin. Antony, yang baru dipinjam Real Betis dari Manchester United pada bursa transfer musim dingin lalu, kembali menunjukkan kualitasnya. Kali ini, ia mencetak gol dan memberikan assist ke gawang Sociedad dalam lanjutan La Liga. Bertanding di Estadio Benito Villamarin, Antony mencetak gol di babak kedua, tepatnya pada menit ke-51, dengan sebuah tendangan indah. Gol tersebut bermula dari tendangan bebas ke kotak penalti, di mana bola hasil sapuan lawan jatuh ke Antony di tepi kotak penalti. Tanpa ragu, winger berusia 24 tahun itu melepaskan sepakan first time.